والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء. ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Sittah, dan sekarang kita pada pertemuan ke-11, di mana sebelumnya kita di pertemuan sebelumnya telah membahas tentang jalan terbaik ketika berselisih, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah pada hal apapun. Dan kita masih pada fondasi yang kedua. Dan di pertemuan sebelumnya penulis telah memaparkan, menyampaikan, memberikan kepada kita materi tentang fondasi yang kedua. Allah memerintahkan kita untuk bersatu, dan Rasulnya SAW pun memerintahkan kita untuk bersatu banyak di dalam hadisnya, dan melarang Allah dan Rasulnya dari berpecah belah. Dan apabila terdapat perselisihan, pertentangan, permusuhan, maka solusinya yang terbaik adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kembali kepada akal, perkataan kiai fulan, habib fulan, syekh fulan, alama fulan, madhab fulan. Tidak, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan setelah itu, dan itu adalah materi pada malam hari ini, penulis akan membahas permasalahan yang ada di tengah masyarakat terkait fondasi kedua ini, perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Iqra ya Anas. Qala al-mu'allif wa furu nah wal ilmu wal fiqh. Ahsan. Nah, di situ kata penulis rahimahullah taala, perhatikan, summa shara al-amru, kemudian perkara menjadi, ya, keadaan telah berubah. Di zaman kita sekarang ini keadaan telah berubah. Nah, padahal Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk bersatu dan melarang menghina, mencaci maki, mencela dari berpecah belah. Sekarang malahan telah berubah, berputar balik 100%, 360 derajat. Tsumma shara al-amr, kemudian perkara menjadi apa? Ila annal iftiraqa, menjadi kepada bahwasannya berpecah belah fi usuluddin, dalam pokok-pokok agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya, berpecah belah, berselisih dalam pokok-pokok agama, cabang-cabangnya, dianggap dia adalah ilmu dan fikih dalam agama. Dan bagaimana permainan syaitan dari kalangan jin dan manusia tentunya. Allah memerintahkan untuk bersatu, kemudian malah diubah. Persatuan adalah sesuatu yang buruk, persatuan adalah sesuatu yang jelek, persatuan adalah sesuatu yang hina. Malah kebalikannya, berpecah belah, berselisih, berbeda pendapat, itu baru ilmu, itu baru fikih dalam agama. Oleh karena itu sebagian orang mereka mencari-cari, oh ini ada pendapat ini, coba kalian cari selisih di pendapat ini. Banyak sekali di pondok pesantren seperti itu. Ada pendapat seperti ini, coba kalian cari selisih pendapat ini. Misal ada pendapat mengatakan musik itu haram, coba antum cari pendapat yang lain, selisih pendapat ini. Berselisih
berpecah belah dalam pokok agama dan cabangnya dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai fikih, pemahaman. Fikih itu pemahaman dalam agama. Dan orang yang memahami perselisihan, orang yang memahami pertengkaran, dia dikatakan orang alim. Orang yang legowo, orang yang santai dalam perselisihan, itu dikatakan wah ini baru orang pintar. Orang yang mengatakan kan itu perselisihan, udahlah, nggak usah kita terlalu repot. Kan ada mereka punya ulamanya, kan ada mereka punya kiainya. Orang-orang menganggap oh ini baru orang nih, masya Allah. Wah ini baru orang nih. Tapi ketika ada orang yang menyeru manusia, menyeru umat untuk bersatu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, nggak boleh kita berpecah belah. Ini orang gila nih, orang munafik ini, bagaimana kita bisa bersatu? Nggak mungkin kita bisa bersatu. Kebalikan. Lihat, kita sekarang masuk ke syarat. Iqra. Ma'al asafi indal mutaakhirina al-ikhtilafa fil usuli wal furu'i wal fiqh ma'a anna al-wajiba al-aqsu al-ikhtilafa wal fiqh fi ilahi hum yaquluna inna tafarruqa wa itta'a ahsan al-hurriyati linnasi wa adamil hajri wa adamal hajri alaihim qala wa fiqh. Terus di sini kata pensyarah Allah Ta'ala, perhatikan. Dan ini antum harus benar-benar memahami. Karena antum akan menjumpai di luar sana itu perkara yang sangat heran, menakjubkan. Bukan menakjubkan, perkara yang sangat mengherankan, sangat aneh. Orang secara akal dia mau bersatu. Secara manusiawi orang mau bersatu, nggak mau berpecah belah. Nggak suka perselisihan, pusing, capek, lelah dengan perselisihan. Karena orang yang berselisih tidak akan saling tolong menolong. Dia akan saling dengki, saling hasad, saling bermusuhan. Tapi di luar sana ada orang yang berilmu, dia punya titel, dia pernah belajar sekian tahun, tapi malah menyeru untuk berselisih. Mengajak untuk berpecah belah dalam perkara akidah, dan menyeru untuk tetap di atas perselisihan. Ada yang mengatakan Allah di atas arsy, ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya, makhluk menyatu dengan Allah. Mereka mengatakan udahlah, itu kan pendapat mereka, sudah biarin, nggak usah kita berselisih. Yang penting kita bersatu, udah. Jangan berpecah belah. Biarin mereka punya pendapat ini, terserah. Mereka punya pendapat itu, terserah. Yang penting kita umat Islam harus saling tolong menolong. Saling tolong menolong, bersatu di atas apa? Kebatilan. Di atas menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Kan itu yang terjadi di luar sana. Mereka punya pendapat ini, biarin. Mereka punya pendapat itu, biarin. Mereka punya pendapat ini itu, biarin. Yang penting kita saling tolong menolong. Yang penting kita sama Islam seperti ini. Atau mungkin ada sebagian orang mengatakan udah biarin itu dia, udah biarin itu dia, ini kita, nggak usah kita pusingi dia, nggak usah kita pusingi dia, ini kita. Terserah kalian mau mengambil pendapat yang mana, itu dia silakan, ini dia silakan, ini kita silakan. Dan dianggap itu adalah ilmu. Kata Syekh di sini, soal amru, perkara menjadi ma'al asafi, yaitu betapa sedih. Ma'al asaf itu betapa sedih, kesedihan yang mendalam.
Jazakumullah khair. Betapa sedihnya, ya, kesedihan yang mendalam. Indal mutaakhirin, menurut orang-orang belakangan, ya kita ini belakangan. Apa itu? Annal ikhtilafa fil usuli wal furu'i huwal fiqhu. Bahwasanya perselisihan dalam permasalahan pokok dan furu', permasalahan cabang, dia adalah fikih katanya. Ma'annal wajiba al-aqsu, padahal yang wajib itu kebalikannya. Annal ijtima'a huwal fiqhu fid dinillahi, bahwasanya persatuan dialah fikih dalam agama Allah. Dialah ilmu dalam agama Allah. Dia adalah pemahaman yang benar dalam agama Allah. Bagaimana Allah mengatakan apa di ayat sebelumnya? Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Bersatulah kalian dalam agama, janganlah kalian berpecah belah. Dan di dalam ayat yang lain Allah juga Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, janganlah kalian berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, janganlah kalian menjadi seperti orang yang berpecah belah dan berselisih. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' syara'a lakum minad din ila akhirih inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Allah mengatakan itu, dan Rasulnya pun mengatakan dalam hadisnya, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, untuk bersatu. Kenapa kalian menyeru untuk berpecah belah? Kenapa kalian menyeru untuk berselisih? Dan mengatakan perselisihan dalam permasalahan pokok dan cabang dia adalah ilmu, dia adalah fikih. Bagaimana? Sedangkan Allah dan Rasulnya menyeru untuk bersatu. Hum yaqulun, kita lanjut. Mereka mengatakan inna tafarruqa wa i'ta'al hurriyati linnasi wa 'adamal hajri 'alaihim hadha huwal fiqhu. Lihat apa yang mereka katakan. Hum yaqulun, mereka mengatakan inna tafarruqa, sesungguhnya berpecah belah. Wa i'ta'al hurriyati linnasi, i'ta' memberikan, hurriyah kebebasan, linnas kepada manusia, memberikan kebebasan kepada manusia. Wa adamal hajri alaihim, dan tidak melarang mereka. Hadza huwal fiqhu, ini dia fikih. Itu kata mereka. Berpecah belah, memberikan kebebasan kepada manusia, tidak melarang mereka, ini dia fikih. Maka apa? Nahnu naqulu, kita katakan al fiqhu huwal ijtima'u ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fikih, pemahaman, ilmu yang wajib, yang seharusnya dia adalah al-ijtima', bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu seharusnya. Iqra ya Anas. Hadza min? Naam, sahih. Idza harrama alaina idza harrama sahih. Idza harrama alaina ahadun syai'an man yufti an-nasa na'am fa'ala haula'i idza qala fulanun hadza halalun sara halalan lana walau kana haraman fi kitabillahi aw sunnati rasulih wa naqulu tarji'u ila kitabillahi wa man syahida lahu bil haqqi akhadna bihi wa man syahida 'alaihi bil khata'i arafnahu hadza huwal wajib. Masyaallah. Di sini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa ba'duhum yaqulu, sebagian mereka mengatakan hadza min si'atil Islam, bisa dibaca si'ah, bisa dibaca sa'ah. Hadza min si'atil Islami,
annahu idza harrama alaina ahadun syai'an najidu man yufti bihillihi. Ba'duhum yaqul, sebagian orang berkata, hadza min si'atil Islam, ini termasuk keluasan Islam, kelapangan Islam. Annahu idza harrama alaina ahadun syai'an, bahwasannya apabila harrama alaina ahadun, terdapat seseorang mengharamkan atas kita sesuatu, najidu man yufti bihillihi, niscaya kita akan menjumpai orang yang berfatwa dengan menghalalkannya. Lihat, sebagian orang mengatakan ini perpecah belahan, ini perselisihan, ini perbedaan pendapat, ini adalah kelapangan Islam. Ada yang mengatakan rokok haram, rokok makruh. Ada yang mengatakan isbal haram, isbal makruh. Ada yang mengatakan pacaran haram, pacaran gak apa-apa lah daripada berzina. Ada yang mengatakan apalagi jenggot dan sebagainya. Ini termasuk luasan Islam. Musik haram, musik makruh, udahlah, ini termasuk dari keluasan Islam. Bahkan ada yang mengatakan musik halal, gak apa-apa, agama Islam itu mudah. Lihat, kalau ada yang mengharamkan kepada kita sesuatu, kita pasti akan menjumpai orang yang menghalalkannya. Kalau kita seperti itu konsep dalam beragama, pasti semuanya bakalan menjadi halal. Bahkan kita akan menjumpai orang-orang jahil itu menghalalkan zina, menghalalkan pacaran, menghalalkan minum khamar, menghalalkan musik, menghalalkan pertengkaran. Pasti ada yang menghalalkannya, karena itu permainan syaitan. Karena orang sudah tenggelam dengan hawa nafsunya, dia tidak akan berkata dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua hawa nafsunya, semua keinginannya, semua kemauannya akan diterobos walaupun menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dia mengatakan ini pendapat saya ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal itu gak ada sekali yang sama dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua yang menyelisihi, sesuai dengan hawa nafsunya semua. Hadza min si'atil Islam. Ada orang-orang yang mengatakan itu zina halal. Bagaimana zina halal? Lihat apa kata Syekh di sini. Ittakhadun nasa humul musyarri'in. Mereka menjadikan manusia sebagai pembuat syariat. Manusia sebagai pembuat syariat, bukan Allah. Acuan syariat di sisi mereka bukan lagi Al-Quran dan As-Sunnah, tapi perkataan manusia, perkataan kiainya, perkataan syekhnya, perkataan habibnya. Manusia yang jadi pembuat syariat, bukan lagi Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mereka mengatakan kiai saya mengatakan ini halal, nggak apa-apa. Kemudian disampaikan ini nggak boleh, disampaikan dalilnya dalam Al-Quran, ini disampaikan dalam Sunnah. Udah, itu kan pendapat kalian, ini pendapat saya bersama kiai saya. Lihat, kiai yang jadi pemberi syariat, kiai yang menjadi pembuat syariat. Ittakhadun nasa humul musyarri'in. Mereka menjadikan manusia mereka yang sebagai pemberi syariat, pembuat syariat, bukan pemberi, pembuat syariat. Kemudian lihat, fa'ala ra'i haula'i, maka menurut pendapat mereka ini, ala ra'i, yang menurut atau atas pendapat mereka ini, idza qala fulanun hadza halalun, apabila ada fulan mengatakan ini halal, sara halalan lana walau kana haraman fi kitabillahi aw sunnati rasulih. Kalau ada orang yang mengatakan ini halal, ada fulan yang mengatakan ini halal, sara halalan lana, menjadi halal untuk kita walaupun haram di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang menjadi pembuat syariat. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan ini bukan ibadah, ini tidak ada ajarannya, Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan. Dia katakan, syekh saya, kiai saya, habib saya mengatakan ini ibadah.
Ini sesuatu yang dicintai, ini sesuatu yang dianjurkan. Lihat bagaimana mereka menabrakkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan perkataan manusia, menabrakkan perkataan Allah dan Rasulnya dengan perkataan manusia. Banyak gak seperti itu? Banyak sekali. Al-Quran dan As-Sunnah, Allah dan Rasulnya tidak mengatakan ini ibadah. Kemudian ketika kita sampaikan Allah dan Rasulnya tidak mengatakan ini ibadah, nggak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, apa jawaban mereka? Kiai saya mengatakan, lihat, kiai saya ditabrakan dengan perkataan manusia. Dan juga kalau ada yang kiainya mengatakan ini halal, maka menjadi halal walaupun haram di dalam Al-Quran dan atau sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanaqulu, maka kita katakan, narji'u ila kitabillahi, kita kembali kepada Al-Quran dan tentu kepada sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman syahida lahu bil haqqi akhadna bihi, maka barang siapa yang dia mendapati kebenaran, syahidalahu, barang siapa yang menyaksikan baginya kebenaran. Menyaksikan ya, maksudnya apa? Mendapati kebenaran. Akhadna bihi, kita ambil. Wa man syahida alaihi bil khata'i taraknahu, dan barang siapa yang mendapati kekeliruan, kita tinggalkan. Hadza huwal wajibu, ini dia yang wajib. Bukan malahan kepada perkataan fulan, kiai fulan, habib fulan, syekh fulan, ustadz fulan. Ustadz ini dia memiliki titel ini dan itu. Ustadz ini dia belajar sekian tahun, berpuluh-puluh tahun, mengatakan ini halal. Apa Ustadz antum cuma begini? Belajar cuma begini, nggak ada titel apa itu, mengatakan haram. Padahal udah disampaikan dalilnya dan itu. Tapi mengatakan Ustadz saya. Padahal udah disampaikan Allah dan Rasulnya begini, mengatakan seperti ini. Lalu dia menjawab Ustadz saya. Maka kita katakan kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita selesaikan setiap perselisihan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mendapati kebenaran kita ambil, dan dia mendapati pendapatnya keliru, maka kita tinggalkan dan mengambil yang benar. Hadza huwal wajibu, ini dia yang wajib. Iqra'ul matn. Lihat kata penulis rahimahullah ta'ala. Tadi sebelumnya apa? Perpecahan, perselisihan, itu ilmu, itu fikih. Wasaral amru bil ijtima'i, dan menjadi perintah dengan berselisih, menyeru untuk berselisih. Wasaral amru bil ijtima'i, dan menjadi perintah, menyeru untuk bersatu. La yaquluhu illa zindiqun aw majnunun, tidak ada yang mengatakannya kecuali munafik atau orang gila. Zindik itu munafik. Jadi kalau ada orang yang menyuruh untuk bersatu, kata dia, oh ini munafik. Oh ini orang gila. Oh ini dia tidak berilmu. Oh ini dia belum banyak makan garam. Oh ini dia belajar baru sebentar. Nggak tahu kalau misalnya ada yang memiliki pendapat ulama, syekh, kiai, al-allama memiliki pendapat yang lain. Oh ini dia kurang jauh mainnya. Perintah menyuruh untuk bersatu, katanya la yaquluhu illa zindiq aw majnun. Tidak ada yang mengatakannya kecuali munafik atau orang gila. Kebalikannya. Padahal Allah memerintahkan untuk bersatu. Iqra' syarh tasati ala. Nah. Ya'muru bil ijtima'i wa tarkil khilafi Yulgi sukun dia. Ahsan. Anak muda yulgi aqwal ulama'i innama naqribuha ala kitabillah lam nukallaf ittiba'i nafsi
Umir. umirna itiba'il Qur'ani wa sunnati hadha wal haqq ma umirna Ahsan. fulani wa fulani Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina ahsan. bal Bal anzala alaina kitabahu maf'ul bih. kitabahu wa anzala ilaina rasulahu Ahsan. wa ila raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam Zala asyiqaqu dalam syikaku wa dalam ikhtilafu wajib tamatu wajtama'atil kalimat. Kalimah. kalimatu. Ahsan. Lihat di sini kata Syekh hafizallahu taala, alladzi ya'muru bil ijtima'i wa tarkil khilafi yaquluna anhu hadha kharijun 'ala al ummati hadha zindiqun li'annahu yulghi aqwal al ulama'i. Lihat kata Syekh, alladzi ya'muru bil ijtima', orang yang menyeru untuk bersatu, wa tarkil khilafi, dan meninggalkan perselisihan. Yaquluna anhu, mereka mengatakan tentang orang tersebut yang menyeru untuk bersatu meninggalkan perselisihan, mereka mengatakan hadza kharijun 'alal ummah, ini dia keluar dari umat. Hadza zindiq, ini dia munafik. Li'annahu yulghi aqwalal ulama, karena bahwa dia membatalkan pendapat-pendapat ulama. Bagaimana mereka mengatakan? Lihat syubhatnya. Ulama mengatakan ini, kata dia, kenapa kalian membatalkannya? Kan ada ulama yang mengatakan ini. Kenapa kalian tidak menghargai pendapat ulama ini? Kenapa kalian tidak melihat, menganggap bahwa ada ulama yang berpendapat lain? Wah, kalian ini apa? Keluar dari umat kalian. Kalian ini munafik. Kalian membatalkan perkataan ulama. Lihat apa jawabannya. Ini mulai jawaban. Ini jawabannya. Fanahnu la nulghi aqwalal ulama'i. Fanahnu, maka kita la nulghi, kita tidak membatalkan pendapat-pendapat ulama. Kita menghargai mereka. Kita melihat pendapat mereka. Kita tidak membatalkan, kita tidak menolak pendapat-pendapat ulama. Innama na'riduha ala kitabillahi, sesungguhnya kami hanyalah membandingkannya dengan Al-Quran. Kita hanyalah memaparkannya atas Al-Quran. Ini pendapat para ulama, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, kita bandingkan dengan Al-Quran. Yang benar, sesuai, cocok dengan Al-Quran, kita ambil. Yang tidak benar, menyelisihi, tidak sesuai dengan Al-Quran, kita tinggalkan. Itu yang kita lakukan. Kita tidak membatalkan pendapat-pendapat ulama. Kalau kita tanya, siapa yang lebih mulia? Mana yang lebih suci? Pendapat ulama atau Al-Quran? Pasti mereka akan menjawab Al-Quran. Kemudian lagi apa kata Syekh? Nahnu lam nukallaf bittiba'in nasi. Kalau tadi mereka mengatakan yang lebih suci pendapat ulama saya, wih kafir itu. Bahaya itu perkataan. Tapi kalau mereka menjawab, ya Al-Quran lah Ustaz, ya udah. Kita lihat apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia mengatakan, menjawab yang lebih suci perkataan ulama, perkataan kiai saya, habib saya, syekh saya, ulama saya, wih udah kafir. Kan begitu. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nasi. Kita tidak dibebankan untuk mengikuti manusia. Nah, perhatikan, dilihat bukunya. Kita tidak dibebankan untuk mengikuti manusia. Innama umirna bittiba'il Qur'ani was sunnati. Sesungguhnya kami hanyalah, tidak lain dan tidak bukan, hanyalah umirna, diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman itu, nggak ada yang lain. Hadza huwal haqqu, ini dia yang benar. Ma umirna bittiba'i fulanin wa fulanin. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti fulan dan fulan. Tadi
Kita hanya tidak lain dan tidak bukan diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah saja. Toh, udah itu. Bukan fulan. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wajtihadatina. Lihat di sini. Allah Maha tahu akal hamba itu lemah. Akal hambanya itu dangkal, akal hambanya itu pendek, akal hambanya itu tidak sempurna. Oleh karena itu, wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina. Allah tidak membebankan kita kepada ara'ina, pendapat-pendapat kita, wa ijtihadatina, dan ijtihad kita. Allah tidak membebankan kita kepada itu. Allah Maha tahu. Kalau akal, pendapat, ijtihad kita nggak sempurna, lemah, dangkal, pendek, kurang. Oleh karena itu apa? Bal anzala alaina kitabah wa arsala ilaina rasulahu. Akan tapi Allah turunkan kepada kita kitabnya, Al-Quran, dan mengutus kepada kita rasulnya, yaitu ada yang bersama kita, hadis. Maka apa? Wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam zala syiqaqu wa zala al-ikhtilafu. Wa idza raja'na, dan apabila kita kembali kepada Al-Qur'an, sunnah rasulnya, zala syiqaqu, akan hilang perpecahan, wa zala al-ikhtilafu, dan akan hilang perselisihan, wajtama'atil kalimatu, dan akan bersatu pendapat. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah tidak membebankan kita kepada pendapat ijtihad kita karena lemah. Oleh karena itu Allah dari kemaha-agungannya, kemaha-bijaksanaannya menurunkan Al-Quran, mengutus kepada kita Rasulnya. Dan apabila kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, akan hilang perpecahan, perselisihan, dan akan bersatu. Dan lihat di sini Syekh akan membawakan sebuah kisah belum lama. Iqra ya. Satu anak. Nah, iqra. Atadruna annahu ila ahdi qaribin kana fil masjidil haram arba'atu mahariba. Kullu ashabi al-habib. Masyaallah. Yusalluna jama'atan lahum ma ahli madhabihim. Ahsan. Minat tiba'i mazahibi. Ahsan. Hatta as-salati farraquha. Hanafiyu la yusalli wara al-Hanbali. Wara al-Hanbali. Hah? Hanbali. Wal Hanbaliyu Syafi'i. Mudhaf ilaih. Ta'khira as-salati. Naam. An yardau jami'an nas. Ahsan. Perhatikan di sini. Lihat apa di sini kata Syekh Hafizallah Ta'ala. Atadarun, apakah kalian tahu? Kata Syekh. Atadarun, apakah kalian tahu? Annahu ila ahdin qaribin, bahwasanya belum lama. Ila ahdin qaribin, ya belum lama. Kana fil masjidil harami arba'atu mahariba. Dahulu di Masjidil Haram ada 4 mihrab, 4 mimbar.
Ada 4 mimbar, 4 tempat sholat, 4 imam. 4 mimbar, 4 imam. Kullu ashabi madhabin yusalluna jama'atan wahdahu ma'a ahli madhabihim bijiwaril ka'bati. Kullu ashabi madhabin, setiap penganut madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, setiap penganut madhab yusalluna jama'atan wahdahu, mereka salat berjamaah sendirian, ma'a ahli madhabihim, bersama penganut madhab mereka. Hanafi sama Hanafi punya jamaah sendiri, Maliki sama Maliki punya jamaah sendiri, salat Jumat sendiri. Syafi'i sama Syafi'i punya jamaah sendiri, subuh sendiri jamaahnya, zuhur sendiri jamaahnya, terus Syafi'i, Hambali bijiwaril Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Dahulu seperti itu. Hatta qayyadallahu man jama'ahum ala imamin wahidin, sampai qayyadallah, Allah datangkan man jama'ahum, orang yang menyatukan mereka, ada imamin wahidin, di atas satu imam. Wazala walillahil hamdu hadzal madharus sayyi'u, dan hilang segala puji hanya bagi Allah pemandangan yang buruk ini. Lihat kata Syekh di sini, hadza kulluhu min ittiba'il madhahibi wa ittiba'il ara. Ini semuanya disebabkan karena minattiba'il madhahibi, dari mengikuti madhab-madhab dan mengikuti pendapat-pendapat, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mau menyelesaikan perselisihannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Fanatik buta kepada madhabnya, pendapatnya. Dan gak sedikit dari mereka yang berselisih, bertengkar, bermusuhan. Dan kalau antum baca itu kisah-kisah antara madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, gak sedikit dari mereka yang sampai memberikan racun, saling membunuh karena perselisihan, karena fanatik dengan madhab, fanatik dengan ara, pendapat. Ini semua disebabkan karena mengikuti madhab dan mengikuti pendapat. Hatta sholati farraquha, sampai sholat pun mereka memecah belahnya. Saral Hanafiyu la yusalli wara al-Hambali, menjadi Hanafi, orang yang penganut madhab Hanafi, tidak salat di belakang orang yang penganut madhab Hambali. Wal Hambaliyu la yusalli wara asy-Syafi'i, dan orang penganut madhab Hambali tidak salat di belakang orang yang penganut madhab Syafi'i. Hambali sama Hambali, Syafi'i sama Syafi'i, Maliki sama Maliki, Hanafi sama Hanafi. Dan bukan hanya itu, wala yusalluna fi waqtin wahidin, mereka enggak salat dalam satu waktu. Hada yusalli fi awalil waqti wa hada fi akhirih. Ini dia salat di awal waktu dan ini salat di akhirnya. Karena madhab mereka memiliki pendapat yang berbeda. Ini mengatakan, oh ini bagus diakhirkan, oh ini bagus diawalkan. Lianna fulanan yara ta'khir as-salati, karena bahwasanya fulan berpendapat mengakhirkan salat. Ta'khira apa? Mengakhirkan. Wa fulanan yara taqdimaha, dan fulan berpendapat mengedepankannya. Yuriduna ayyardau jami'an nas, mereka menginginkan memberikan keridhaan kepada semua manusia. Kemudian lihat di sini kata Syekh, Iqra ya Anas. Ahaduhum
Masya Allah. في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف Al-salahu الصالح as-salihu يصلون yusalluna جميعا في وقت واحد وخلف إمام wa khalfa. إمام المأمون. Masya Allah, alhamdulillah. Di sini kata Syekh di sini, wa hadha wajadnahu fi ba'dil biladil ukhra baqiyan ila al-ana. Wa hadha, dan ini, semisal ini, pemandangan seperti ini, terlalu fanatik buta dengan madhabnya, pendapatnya, sholat hanya mau di belakang orang yang semadhab. Hadha wajadnahu, ini kita jumpai fi ba'dil biladil ukhra, di sebagian negeri-negeri yang lain, baqiyan ilal ana, masih tetap sampai sekarang. Di sebagian negeri masih ada yang sampai sekarang seperti itu. Hatta al-jum'ati la yusallunaha fi waqtin wahidin, sampai Jumat, salat Jumat mereka tidak salat pada satu waktu. Ba'duhum la yusalliha illa 'indal asri. Sebagian mereka tidak salat Jumat, kembali ke mana? Jumat. Sebagian mereka tidak salat Jumat kecuali indal asri, mendekati waktu asar. Lianna fulanan qala kadza wa kadza. Karena bahwasanya fulan berpendapat ini dan ini. Jadi dia salat mendekati asar Jumatnya. Ada sebagian lagi salat harus awal waktu. Sehingga salat mereka menegakkan salatnya pada awal waktu. Maka apa kata Syekh di sini? Wa idza arada ahaduhum ay yusalli mubakkiran dhahaba yusalli ma'a fulanin. Wa idza arada ahaduhum, apabila salah seorang dari mereka menginginkan untuk salat awal waktu, dhahaba yusalli ma'a fulanin, maka dia pergi salat bersama fulan. Wa idza arada ahaduhum ay yata'akhkhara shalla ma'a fulanin, dan apabila salah seorang dari mereka menginginkan untuk terlambat, salat bersama fulan. Bayangkan kalau misalnya dalam satu desa ada masih model yang seperti ini. Udah desanya kecil, sedikit, terpecah belah lagi, tambah sedikit lagi. Bayangkan lagi kalau misalnya dalam satu keluarga, bapaknya sholat di awal waktu, anaknya sholat di akhir waktu. Atau dalam sholat-sholat yang lainnya, bapaknya di awal waktu, istrinya di akhir waktu, anaknya gak sholat. Pemandangan yang buruk sekali, tidak mengenakan. Misalnya bapaknya bilang ke anaknya, ayo nak sholat cepetan ini. Itu udah imam pengen naik ke atas mimbar. Ya nantilah Pak, kan kita sholat di masjid situ. Nanti sholatnya kalau mau asar. Ternyata ketiduran main. Buruklah seperti itu. Jadi orang yang malas memiliki alasan untuk kemalasannya, akhirnya meninggalkan. Walakin indana walillahil hamdu, akan tapi di sisi kita segala puji hanya milik Allah. Fi hadhil bilad, di negeri ini, yaitu di Arab Saudi, ya maksud Syekh Shalih Fauzan. Fi dhilli hadhihi ad-da'watil mubarakah, fi dhilli, di naungan, pada naungan dakwah yang diberkahi ini. Adu fil Masjidil Haram, mereka kembali di Masjidil Haram ila ma kana alaihi salafus salih, kepada kebiasaan. Makana alaihi itu kebiasaan salafus salih. Ya dahulu itu tahun berapa? Tapi belum lama. Mereka sholat sendiri-sendiri sesuai dengan mazhabnya. Tapi alhamdulillah sudah kembali di negeri yang Arab Saudi yang dimaksud Syekh di situ, pada naungan dakwah yang diberkahi. Mereka kembali di Masjidil Haram ila makana alaihi salafus salih, kepada kebiasaan salafus salih. Makana alaihi apa terjemahnya? Kebiasaan salafus salih. Yusalluna jami'an, mereka salat bersama, fi waqtin wahidin, pada satu waktu, wa khalfa imamin wahidin, dan di belakang satu imam. Lihat, kalau seperti ini jadinya, maka umat Islam akan bersatu, akan hilang perpecah belahan, akan hilang perselisihan, akan luntur sirna, iri, dengki, hasad, permusuhan.
ketika dia sholat berjamaah satu waktu di belakang imam yang satu. Itulah agama Islam yang sebenarnya. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pondasi yang ketiga tentang taat kepada pemerintah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.